Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirman Nurdiana dengan NIM 2306051101147. Pada video kali ini saya ingin memberi tutorial untuk UAS untuk tugas saya. Nah, yaitu untuk UAS mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada UAS ini saya mendapat tugas untuk membangun jaringan komputer dengan ketentuan seperti yang ada di soal ini. Nah, jadi itu ada seorang network administrator di sebuah perusahaan. Nah, itu ada dia menyewa ruko. Saya menyewa ruko yang memiliki dua lantai. Nah, saya itu akan menggunakan lantai satu itu sebagai customer service dan lantai dua itu sebagai bagian administrasi. Nah, saya akan membangun jaringan komputernya, tapi sebelum itu saya ini telah membuat perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast-nya, yaitu ini. Ini untuk ada ketentuan yaitu untuk X itu menggunakan digit NIM terakhir saya yaitu 7 ditambah satu jadi ada 8 dan untuk Y yaitu digit terakhir NIM saya yaitu 7 ditambah 2 jadi 9. Nah, di sini untuk lantai satu ada 8 host yang saya butuhkan, tapi tambah satu lagi untuk loop untuk login hotspotnya nanti. Dan juga di lantai dua ini juga ada 9 host ditambah loop untuk login hotspotnya nanti. Nah, jadi total IP-nya yaitu untuk lantai satu itu ada 10, untuk lantai 2 itu ada 12. Nah, dengan ini sudah plus 2 ini include dengan network untuk ID network dan untuk broadcast. Nah, di sini saya memakai eh, CIDR 28 240 yaitu karena sesuai kebutuhan ini yang saya butuhkan yaitu kurang lebih 16 subnet itu sudah cukup dan saya mempunyai 14 host yang valid yang bisa digunakan nanti. Baik, ini untuk tabelnya dan sekarang untuk tugasnya. Ini saya ditegaskan untuk membuat topologi jaringan komputer di GNS3 dan membuat konfigurasi di HCP server dan nanti itu di jaringan komputer yang telah saya buat topologi itu masing-masing lantai itu menggunakan DHCP server serta nanti masing-masing lantai itu memiliki hotspot untuk login ketika pengguna itu terhubung ke internet yaitu dengan ketentuan bandwidth maksimal 1 Mbps per 1 Mbps up down. Baik, ini untuk IP lantai satunya yaitu 192.168. Saya gunakan X saya yaitu 8.1 dan untuk lantai 2 192.168 saya gunakan Y saya yaitu 9.1. Nah, sekarang kita beralih ke GNS3. Ini saya sudah membuat jaringannya. Jadi ini ada untuk lantai satu ada 8 PC sesuai kebutuhan saya dan lantai 2 ini ada 9 PC sesuai kebutuhan saya juga dan masing-masing lantai ini sudah ada Ubuntu-nya nanti untuk digunakan eh, login hotspot oleh pengguna agar bisa terhubung dari internet. Nah, ini saya juga sudah mengcloning mikrotik juga. Di sini mikrotiknya saya atur. Ini saya adapternya saya atur menjadi empat empat network karena yang pertama eh, itu digunakan Ethernet 0 itu digunakan untuk host only adapter. Yang kedua itu digunakan untuk internet agar tersambung ke internet dan Ether 3 itu untuk lantai satu serta Ether 4 nanti untuk lantai 2. Baik, oke. Sekarang kita coba start dulu semuanya.
Dan nanti kita masuk di Mikrotik dulu ke Winbox ya. Nanti kita membuat DHCP server sehingga nanti kita bisa mengatur IP-nya itu secara dinamis. Jadi sesuai rank yang sudah diberi oleh DHCP server. Jadi kita tidak perlu untuk setting manual, tidak perlu untuk setting secara statik. Nanti kita juga per lantai akan membuat hotspot, yaitu hotspot untuk lantai satu dan juga untuk lantai dua agar pengguna itu dapat login dan menggunakan internet dengan ketentuan bandwidth di 1 Mbps per 1 Mbps up down. Baik, ini kita tunggu sampai hijau semua. Nah, ini sampai hijau semua ya. Ini sudah hijau semua. Dan kita lihat ini untuk Ubuntu-nya juga sudah running. Ini untuk mikrotiknya kita lihat dia masih proses run, proses running ya. Kita tunggu. Oke, sekarang kita buka Winbox. Kita refresh. Nah, ini ya sudah keluar. Ini mikrotik luas. Kita connect. Baik, sekarang kita cek di interface. Nah, untuk di interface ini benar, ini either satu untuk host only adapter, ini kita ganti dulu, either dua ini untuk internet, kita apply oke, either tiga untuk lantai satu, dan juga ini either 4 untuk lantai dua. Jadi seperti ini, sudah kita ganti semua, kita coba cek di sistem identity, ini sudah 6 mikrotik UAS, kita play oke, kita buka di address. Nah, ini masih ada dynamic dari Ether internet, yaitu agar kita nanti bisa internetan, sambung dengan internet. Sekarang kita membuat IP address untuk lantai satu dan juga lantai dua. Jadi untuk lantai satu yaitu saya beri address 192.168.8 X saya karena X saya tadi 8.1 slash CDR saya 2 yaitu 28. Kita arahkan ke untuk interface-nya kita arahkan ke lantai satu, kita apply. Nah, ini netnya 8.0. Kita baik, kita oke. Sekarang kita buat untuk lantai 2 yaitu 192.168.9 karena Y saya 9.1 JDR saya slash 28. Kita arahkan interface-nya ke either lantai 2. Nah, ini kita apply, ini networknya 9.0, kita oke. Nah, sekarang kita beralih ke DHCP server. Kita akan membuat DHCP server, yaitu DHCP servernya untuk yang pertama itu kita buat untuk Ether internet. Kita next. Oke, sudah sukses. Yang kedua ini kita membuat untuk Ether lantai satu ya. Oke, kita next. Oke, kita next. Ini ya ringnya jadi 2 sampai 14. IP hotspot yang valid. Untuk DNS server ini kita gunakan IP mikrotik kita sendiri.
yaitu 192.168.8.1. Baik, kita next. Oke, next. Sekarang kita buat DHCP setup untuk header lantai 2. Nih, kita next. Ini 9.0, baik, benar. Kita next. Ini jadi IP ranknya host validnya itu titik 2 sampai 9.2 sampai 9.14. Oke, ini DNS servernya ke MikroTiknya sendiri, yaitu 9.1. Kita next. Oke, successful. Ya, di network kita bisa ngecek ini. Di license ini masih proses. Nanti dia di license nanti akan keluar. Oke, sekarang kita atur di IP firewall. Nah, ini untuk NAT kita tambahkan untuk dari internet dulu. Ini untuk actionnya kita square it. Oke, kita apply, kita oke. Ini ya. Terus kita buat juga untuk DHCP server tadi. Nah, 192.168.8.0 128. Tuh out interface-nya ini kita arahkan ke lantai 1 ya, karena ini punya lantai 1. Untuk action-nya kita sama-sama masuk ke rate, kita apply, kita oke. Nah, ini sudah keluar. Sekarang kita buat juga untuk yang lantai 2, 68.9.0/28. Nah, ini untuk out interface-nya kita arahkan ke header lantai 2. Actionnya sama, kita masuk wallet, kita apply, kita oke. Oke, ini sudah semua ya. Ini license-nya juga masih proses dia. Nah, sekarang kita coba, kita sekarang mau atur IP yang di PC GNS3. Nih ya. Jadi kan kita sudah menggunakan DHCP server dan kita eh, sudah mendapat IP validnya dan IP ringnya. Jadi sekarang kita tinggal ketik IP DHCP tanya. Nah, ini kita pilih yang min-r. Jadi dia nanti otomatis eh, tidak tidak kita atur secara manual. Nah, ini dia otomatis mendapatkan IP 192.168.8.14/28, yaitu dengan gateway mikrotik lantai 1 tadi, yaitu 192.168.8.1. Oke, kita minimize. Kita ulangi untuk PC 1 sampai PC 17, jadi PC di lantai 1 dan di lantai 2. IP DHCP min R. Oke, kita enter ya. Ini dia juga sudah mendapatkan IP. Kita save. Tadi yang PC 1 belum kita save. Kita save terlebih dahulu. Kita minimize. Oke, kita lanjutkan ke PC 3. Oke, kita save. Ini juga sudah kita save.
Lanjutkan ke PC5, get PDHCP min R. Ini dia sudah mendapatkan ke IP, kita save. Kita beralih ke PC6. Ini dia sudah dapat, kita save. Sekarang ke PC7. Ini PC7 juga sudah mendapat IP address, kita save. Kita lanjut ke PC terakhir yaitu PC8. PDHCP min R. Ini dia sudah dapat, kita save. Nah, untuk lantai satu, biasanya sudah kita eh, setting semua konfigurasi secara dinamik semua. Sekarang kita beralih ke PC untuk lantai 2. Kita mulai dari PC9. PDHCP min R. Nah, ini dia dapat IP ya, yang tadi titik 168.8 di lantai satu, dan sekarang di lantai untuk lantai 2 itu 168.9. Oke, kita save. Kita lanjut ke PC10. Oke, kita save. Kita lanjut ke PC11. Ini dia sudah mendapat IP otomatis. Kita save juga. Kita lanjut ke IP 12. Oke, dia sudah mendapat 9.4. Kita save. Kita lanjut ke PC13. Ya, dia sudah mendapat IP-nya. Kita save terlebih dahulu. Karena nanti ketika kita keluar dari ini, dari Venestry itu konfigurasi kita tersimpan. Jadi kita save. Ketika tidak kita save, nanti konfigurasinya akan hilang atau tidak tersimpan. Jadi setelah kita mendapat IP otomatis seperti ini, kita save agar konfigurasi kita tersimpan. Nah, ini PC terakhir. Nah, baik, kita sudah mengonfigurasi sudah menyeting semua IP address secara dinamik dari lantai satu, dari PC lantai satu maupun dari PC lantai 2. Sekarang kita lihat di Mikrotik. Jadi kita lihat di Lisus. Nah, ini dia terdeteksi di sini.
Untuk PC berapa, menambah IP berapa, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ketika dia statusnya berhasil, itu akan bound, dan ketika dia tidak bisa, statusnya nanti akan konflik. Kita tambah. Ya, kita coba di IP terminal. Nah, ini kita coba tes internetnya terlebih dahulu. Kita slash ping ke google.com. Ini dia sudah tersambung dengan internet. Kita Ctrl C. Kita sekarang cek ping ke IP kita sendiri bisa atau tidak. 1.1 dia bisa. Kita coba ping ke PC-nya dari lantai 1. Misal 8.3. Nah, ini dia juga sudah bisa, sudah tersambung. Sekarang kita cek dari lantai 2. 9.1, kontaknya dulu. Nih, dia sudah bisa. Kita cek ke PC-nya, titik 5. Nah, ini dia juga sudah bisa. Jadi internetnya sudah bisa dan dengan PC di KNS3 juga dia sudah tersambung. Sekarang kita coba ping di PC ini ke gateway-nya ya. Ping 192.168.8.1. Nah, ini dia sudah sukses ya. Kita coba ping ke Google. Nah, ini dia juga sudah bisa. Jadi ini dia sudah resolve. Ini masih proses. Terus ini dia sudah bisa. Sekarang kita cek di PC di lantai 2, PC lantai 2 ya. Kita akan coba ping ke gateway-nya. Memastikan dia ini sudah tersambung. 9.1. Ini dia sudah bisa, sudah sukses. Dari play. Sekarang kita juga akan cek ping ke Google. Cek internetnya ini sama kayak tadi ya. Ini masih proses terus dia bisa. Ketika dia ingin eh, nanti pengguna ingin login menggunakan internet, dia itu harus login ke hotspotnya di dalam Lubuntu ini. Jadi kita sekarang akan konfigurasi untuk IP hotspotnya. Ini kita klik di IP hotspot. Iya. Kan. Jadi kita membuat hotspot ini nanti tujuannya agar si pengguna itu bisa mengakses internet melalui hotspot ini. Jadi ketika pengguna ingin internetan, dia harus login ke hotspot terlebih dahulu. Kita baik hotspot, kita buat hotspot setup untuk lantai 1 dulu. Kita next. Oke. Dan next ini kita non saja. Ini kita isi nol saja. DNS servernya ini kita biarkan seperti ini saja. DNS namanya login dot lantai 1.com. Oke, kita buat lantai 1. Passwordnya 12345. Dan next.
Oke, successful. Kita kita ke user profile. Nah, kita buat untuk user profile untuk lantai satu dulu. Ini untuk mengatur rate limitnya, untuk mengatur limit bandwidthnya ya. Tadi 1 Mbps per 1 Mbps up down. Itu 1 M nih. Itu lantai satu. Kita apply, kita oke. Sekarang kita cek di user. Nah, ini sudah ada. Ini servernya kita alihkan ke hotspot satu. Ini profilnya kita alihkan ke lantai satu yang sudah kita batasi rate limit 1 Mbps per 1 Mbps tadi. Kita apply, kita oke. Sekarang kita akan membuat hotspot di lantai 2. Kita pilih non. Oke, kita next. Ini kita buat sama saja. Ini tapi lantai 2, login.lantai2.com. Kita next. Oke, kita buat user profilnya dulu untuk lantai 2. Lantai 2. Kita juga atur rate limit bandwidthnya. Sama kayak tadi, 1 Mbps per 1 Mbps up down. Oke, kita apply, kita oke. Dan di usernya kita buat user untuk loginnya ya. Kita tambah ini servernya kita alihkan ke hotspot lantai 2. Namanya lantai 2. Passwordnya teratur sama saja 1 2 3 4 5 6 saja. Kita tambah 6. Profilnya lantai 2. Play, oke. Ini ya, kita sudah mengatur user profil dengan ketentuan 1 Mbps per 1 Mbps up down. Di user juga sudah, ini untuk loginnya nanti, dan ini juga sudah terbuat hotspotnya. Nah, sekarang kita cek di internetnya Ubuntu. Nah, itu ini untuk net kita yang cek ini kita hapus saja. Kita ke ini, kita login ke Ubuntu lantai satu dulu. Ini untuk lantai satu. Kita login, kita masukkan password dulu. Tunggu ya. Ini sudah masuk. Ini dia masih proses loading. Nah, ini sekarang yang pertama kita akan atur di preference di Advanced Network Configuration ini. Ini biar connection untuk internetnya ini kita klik double saja. Nah, kita buka di IP for setting. Nah, ini kita pastikan metodenya ini otomatis yaitu DHCP. Kita save. Oke, sekarang kita buka di sistem tools. Kita ke terminal. Kita akan mengonfigurasi IP-nya secara otomatis yaitu klik IPA. Ini dia, sudah ada broadcast-nya. Nah, ini internet ini dia mendapat IP 192.168.8.2/28. Nih, oke. Sekarang kita akan mencoba login hotspotnya. Sebelum itu kita klik kanan ini, kita enable dulu. Dan kita
Kita disable dulu, kemudian kita enable lagi. Nih, buat Firefox-nya. Kita memakai Firefox web browser ini untuk login hotspot. Dia terbuka dua, kita X1. Nah, ini ya, kita coba login lantai1.com. Nah, ini ya, untuk username-nya kita isi lantai 1. Untuk passwordnya, oke, kita connect. Nah, ini ya, kita sudah berhasil login. Ini, hai lantai 1, ini untuk IP address-nya. Udah bisa. Hmm, Kita coba akses internet. Kita buka pas.com. Ini sudah bisa ketika kita sudah login, pengguna sudah login, itu kita bisa mengakses internet ya. Kita bisa pakai internetan, kita coba untuk browsing lagi di malam. Ya, lama karena batasi tadi ya 1 Mbps per 1 Mbps up down. Jadi nanti itu pengguna itu login ke hotspot. Ketika dia ingin mengakses internet, dia akan login ke hotspot. Kemudian ketika dia sudah login ke hotspot, baru dia bisa memakai bisa internetan. Dia harus login dulu agar bisa internet. Ya, tadi dia juga sudah bisa tuh mengakses internet. Udah bisa. Oke, kita sekarang beralih kita coba di lantai 2 di sini. Nah, ini ya, dia internetnya sudah bisa dan nih juga udah browser. Nah, ini udah keluar. Masih mencari. Ini ya, ini dia sudah bisa digunakan untuk mengakses internet dengan batasan bandwidth 1 Mbps per 1 Mbps up down. Nah, ini kita sekarang, ini tadi kita sudah berhasil di lantai 1 ya. Kita sekarang di login di lantai 2. Oke, sama seperti tadi. Oh, ini masih proses. Nah, ini udah sama seperti tadi. Kita akan pertama kita akan ke preference. Kita ke advanced network ini. Kita pastikan nanti di ini klik double. Kita pastikan di IPv4 setting ini metodenya otomatis di HCP ya. Kita save. Oke, sekarang kita beralih ke
Sistem tools, geoterminal, itu kita akan mengatur konfigurasi IP-nya secara otomatis, dinamik. Kita IPA sudah broadcastnya. Nah, ini dia mendapat IP 192.168.9.8/28. Jadi ini untuk di lantai 2. Jadi dia 168.9. Oke, sekarang kita disable dulu. Kita coba disable. Klik kanan lagi, kita coba enable lagi. Nah, sekarang kita akan coba login ke hotspotnya. Kita buka Firefox-nya, kita menggunakan web browser dari Ubuntu ini yang kita manfaatkan untuk login hotspotnya, mencoba login hotspotnya. Oke, kita tunggu ini masih proses membuka. Ini dia sudah. Kita coba login. Dot login dot lantai dua dot login dot lantai dua dot. Oke, ini ya, kita login terlebih dahulu. Eh, kita tadi username lantai dua, itu passwordnya 1 sampai 6. Ya udah, kita coba untuk connect. Nah, ini dia sudah login ya, udah connect. Hai, lantai 2 ini IP address-nya 192.168.9.8. Oke, sekarang kita coba gunakan untuk internetan google.com. Nah, ini dia sudah bisa ya untuk mengakses internet. Kita coba yang lain. Hmm, kita coba buka YouTube. Nah, ini ini sudah bisa ya. Dia sudah login, pengguna ini sudah login dan dia bisa mengakses internet. Ini internetnya juga sudah bisa. Baik, kita lihat. Nah, ini tadi ya untuk hotspotnya. Jadi kita mempunyai dua hotspot, yaitu hotspot yang pertama untuk lantai 1 dan hotspot yang kedua untuk lantai 2. Dan keduanya sama-sama memiliki user dan juga password untuk loginnya pengguna. Dan tadi di user profile juga bandwidthnya sudah kita atur menjadi 1 Mbps per 1 Mbps up down. Dan di sini netnya juga sudah. Ini tadi juga sudah ya, ini IP-nya yang kita gunakan di PC dan juga di Ubuntu tadi. Dan ini tadi juga dia sudah bisa ngeping ke gateway. Kemudian dari gateway-nya di Mikrotik juga bisa ngeping ke PC. Di Mikrotik dan juga PC-nya juga sudah bisa mengakses internet. Dan juga di Ubuntu-nya untuk kita ngetes hotspot tadi, kita juga bisa mengakses internet. Tapi kita harus menggunakan hotspot. Jadi kita harus login menggunakan hotspot dulu, pengguna, baru kita bisa menggunakan internet. Kita bisa mengakses internet. Oke, jadi sudah kita sudah selesai. Eh, jadi tadi sudah ada yaitu
tadi 8 komputer di lantai satu, untuk X-nya 8 di lantai satu, dan Y-nya 9 tadi 9 komputer untuk di lantai 2. Ditambahi masing-masing lantai itu ada Ubuntu untuk mengetes login hotspotnya tadi, dan IP address masing-masing lantai juga tadi kita mengonfigurasi menggunakan DHCP server menggunakan dynamic. Nah, ini untuk IP addressnya untuk lantai satu juga menggunakan X, yaitu saya juga tadi sudah menggunakan 192.168.8 yaitu X saya, dan lantai 2 saya menggunakan 192.168.9 yaitu Y saya. Dan di jaringan komputer tadi juga sudah masing-masing lantai sudah memiliki hotspot untuk login ketika pengguna itu akan ingin terhubung ke internet, yaitu saya juga sudah mengatur dengan bandwidth maksimal 1 Mbps per 1 Mbps up down. Tadi saya juga topologi saya ini sudah ada, dan juga saya tadi sudah membuat konfigurasi di HCP server di Mikrotik GNS Stream melalui inbox tadi. Baik, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.